mengerjakan. Acara akan segera dimulai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti March Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang siap sedia, sok-sok
Yang kami hormati Dekan Fakultas yang install, Mendeley desktop, atau Mendeley apapun. Ibu Dr. Rodiah SPD SMSI, yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, khususnya Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Tri Sulistiono SHMH, serta yang kami banggakan, yang kami hormati, selamat datang Bapak Bayu Triwibowo, Sarjana Teknik, Magister Teknik, beliau staf ahli rektor bidang kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang, yang pada kesempatan siang hari ini beliau akan membagikan kepada kita semua terkait dengan kompetisi-kompetisi mahasiswa serta bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sebagai pembawa acara dapat bertemu dengan Anda semua, mahasiswa hebat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dalam kegiatan sosialisasi ini, serta mohon maaf tadi terlupa yang kami hormati Ibu Dian Latifiani, Ketua Tim Pengembang Prestasi Mahasiswa FH UNES, serta Bapak Ibu anggota tim pengembang prestasi mahasiswa FH UNES, Ibu Waspia, Ibu Anis Widiawati, Bapak Ridwan Arifin, Ibu Bayang Sari Wedatami, serta Ibu Dr. Sang Ayu Puturahayu. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Dan pada acara yang pertama adalah pembukaan, sambutan dan arahan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada yang kami hormati Bapak Tri Sulistiono SHMH. Waktu dan layar disilahkan Bapak. Oke, matur suwun Bu Ayub. Suara saya terdengar jelas kan? Oke, sampun terdengar dengan jelas Bapak. Mboten menggema ya? Nggih, mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Bu Dr. Rodiah SPD SMSI. Beliau belum sempat bergabung, Bu Ayub ya, belum ada nggih. Nggih, sedang ada giat Bapak. Ya, karena beliau sedianya mau rawuh langsung, tapi tiba-tiba tadi ada giat luring, jadi tidak bisa ditinggalkan. Termasuk ini tadi saya ikut kegiatan daring yang lain terkait dengan bidang akademik yang sedianya Bu Dekan membuka pun juga belum bisa tadi. Tapi saya cek, siapa tahu sudah selesai luringnya gabung di sini. Saya tanyakan ke Bu Ayub. Dan kemudian yang saya hormati Bu Ketua Tim Pengembang Prestasi FH UNES, ada Bu Dian Latifiani SHMH beserta seluruh tim. Bapak, siap. Alhamdulillah rawuh ya. Anggota tim yang rawuh juga, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih matur nuwun rawuhnya. Kemudian juga salah satunya ini juga Bu Ayub ya, Bu Ayub Seraningsih ini SHMH, anggota tim pengembang prestasi mahasiswa FH UNES, sekaligus ya ini koordinator kegiatan ini, ketua merangkap MC tadi ya, saya yang luar biasa. Ibu Ayub ini luar biasa ya, dosen muda, semangatnya luar biasa, cekatan tiap kegiatan. Harapannya adik-adik mahasiswa semua terinspirasi pada beliau, dan tentu saja dengan cara membantu ya tiap kegiatan yang diadakan oleh beliau atau di bidang kemahasiswaan. Kemudian beberapa dosen yang lain, barangkali ada yang belum saya sebutkan. Terima kasih ke rawannya
Dan yang terkhusus ini ya, terutama narasumber kita pada siang kali ini, Bapak belum muncul di sini ya. Bapak Bayu sudah muncul. Ampun, Oh, Bapak. sudah. Ampun. Bayu Triwibowo, STMT, beliau staf ahli rektor ya di bidang kemahasiswaan. Jadi sangat tepat sekali beliau diundang di tengah-tengah adik-adik mahasiswa semuanya di sini untuk nantinya memberikan berbagai ilmu dan pencerahannya. Matur nuwun Pak Bayu. Dan yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi ya semua adik-adik mahasiswa ini luar biasa ya, dari berbagai organisasi kemahasiswaan maupun dari mahasiswa mata kuliah yang diampu oleh Bu Ayub, Bu Dian, dan Ibu Bapak dosen yang lain ya. Juga ada berbagai mahasiswa, ada 200-an alhamdulillah ya yang bisa bergabung di tengah-tengah proses kegiatan perkuliahan yang juga ada. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dengan baik, aktivitas yang positif, termasuk kegiatan siang hari ini, yaitu sosialisasi Pilmapres tahun 2023 Fakultas Hukum UNES. Bagi keluarga, kerabat, sahabat kita yang barangkali sakit, kita doakan semoga lekas diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak, adik-adik yang saya hormati, saya banggakan. Saya sangat sangat bahagia ya bertemu Ibu Bapak semuanya, dan khususnya adik-adik mahasiswa ya yang berkenan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Pilmapres tahun 2023 ini, karena tidak semua mahasiswa punya keinginan yang mulia ya untuk ikut serta dalam memberikan prestasi dan reputasi bagi alma mater, khususnya Fakultas Hukum UNES yang kita cintai bersama. Dan berikutnya saya beri apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak tim pengembang prestasi yang menggelar kegiatan ini, khususnya Bu Ayub Seraningsih SMH yang memang sudah dibagi tugas oleh Bu Ketua ya Bu Dian berkaitan dengan kegiatan Pilmapres ini, dipandegani oleh Bu Ayub dan juga dibantu oleh adik-adik yang barangkali dijawil oleh Bu Ayub. Tadi saya sampaikan di awal, itu dijawil sudah harus bersyukur. Waduh, saya nanti ketularan gesit cakatannya Bu Ayub gitu ya. Jadi harapannya adik semua yang hadir di sini 200-an ini, kalau ada ada waktu senggang segera menghubungi Bu Ayub ya. Bu, saya bisa membantu apa? Dan insya Allah nanti Bu Ayub banyak sekali tugas-tugas beliau itu dan bisa ditangani semuanya dengan baik. Berikutnya saya aturkan terima kasih setingginya pula kepada Pak Bayu Triwibowo yang tentu saja beliau ini dibutuhkan di tingkat universitas ya, bahkan di tingkat regional dan nasional, tapi masih berkenan ya untuk memberikan ilmu pengalamannya, termasuk pencerahannya terkait dengan Pilmapres di tahun 2023 yang akan datang. Ini termasuk terobosan yang bagus ya oleh tim pengembang prestasi dari Bu Dian dan Bu Ayub, karena memang barangkali paling awal ya Pak Bayu ya untuk di fakultas yang lain. Betul, Pak. Ya, jadi memang tidak ada salahnya, bahkan lebih bagus dari awal disampaikan karena itu butuh strategi. Ya, penilaian Pilmapres itu memang ada perbedaan dengan tahun-tahun yang sebelumnya ya. Ini mungkin ada berupa capaian unggulan yang harus nanti adik-adik mahasiswa ketahui dari awal. Ya, senyampang ini masih semester barangkali dan semester 2, semester 4, ini nanti bisa jika sudah melakukan kegiatan yang dimaksud, nanti kalau tidak salah ada 7 ya capaian unggulan ya, baik itu kompetisi maupun sampai pada pengabdian mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, kemudian organisasi kemahasiswaan, kewirausahaan dan sebagainya, termasuk narasumber atau mungkin pembuatan karya ilmiah dan sebagainya. Nanti adik-adik semuanya bisa menyiapkan dari awal ya capaian unggulan yang mana sekiranya kurang dan mana yang sekiranya sudah mencukupi agar nanti bisa
merata ya dalam capaian unggulan. Di samping itu juga di samping capaian unggulan saya sempat baca ya sekilas, saudara juga harus nanti membuat karya kreatif ya, berupa karya tulis kreatif yang nanti akan dipresentasikan. Jadi jangan khawatir, adik-adik semuanya saya yakin sudah dalam mata kuliah apapun ada tugas untuk presentasi, dan juga saya lihat di sini beberapa adik mahasiswa sudah berprestasi ya, baik dalam lomba karya tulis ilmiah, lomba debat, dan lain sebagainya. Nah, bagi yang belum jangan berkecil hati, insya Allah saudara juga bisa ya mencoba ya. Kalau belum mencoba mungkin banyak sekali ya pertimbangan macam-macam, tapi harapnya dicoba nanti. Insya Allah saudara bisa juga berprestasi dan dengan reputasi yang positif. Saya pikir itu saya tidak perlu berpanjang lebar, nanti Pak Bayu Trigo yang akan menyampaikan secara tuntas, dan adik-adik semuanya tolong menyimak sampai akhir, terus tanya ya, Pak, tanya, siapkan pertanyaan ya, mumpung beliau ada di tengah-tengah kita, ditanyakan apa yang sekiranya kurang paham, dan harapannya nanti langsung dipraktekkan ya, untuk nanti bisalah konsultasi dengan Bapak dosen tim pengembang prestasi. Saya mau ikut lomba ini, nanti akan diarahkan jenis lombanya apa yang sekiranya bisa mendukung nanti penilaian dalam Pilmapres. Itu Bu Ayub nih, saya memberikan sambutannya, diminta membuka juga nih. Nggih, Bapak. Baik, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Kuasa dan amanah dari Bapak Panitia dan adik semuanya, mari kita buka bersama-sama kegiatan sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi IPA UNES tahun 2023 dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga kegiatan membawa berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenan Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Tri Sulistiono SHMH, telah membuka dan memberikan arahan serta motivasi kepada kami semua. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Mohon perkenan kepada seluruh peserta sosialisasi, kita akan mengambil foto yang memungkinkan untuk membuka kamera, mohon dapat membuka kameranya, membuka videonya untuk dapat kita ambil gambar. Baik, ya, mohon tahan sebentar. Ya, saya akan ambil gambar dahulu. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti dari kegiatan ini, yaitu pemberian materi oleh Bapak Bayu Triwibowo. Tak kenal maka tak sayang. Para peserta webinar berikut adalah CV, kurikulum vitae dari Pak Bayu. Ya, beliau Bapak Bayu Triwibowo saat ini berusia 34 tahun, berkantor di gedung E1 lantai 2, jurusan Teknik Kimia, kampus Sekaran, UNES. Nomor HP beliau dan email beliau bisa dicatat teman-teman semua. Beliau lulus dari Institut Teknologi 10 November, program Sarjana Teknik pada tahun 2010, dan lulus ada program Magister Teknik, masih di almater yang sama, yaitu Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2013. Bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang mulai tahun 2015 sampai saat ini. Beliau selain sebagai staf ahli rektor bidang kemahasiswaan, juga merupakan reviewer nasional PKM tahun 2021, tim akselerasi rektor bidang prestasi mahasiswa, pembina karya ilmiah FT, serta ada 7 judul bimbingan PKM yang lolos didanai dalam 5 tahun terakhir.
2 judul di tahun 2020 dan 2 judul di tahun 2021. Pak Bayu sukses membimbing 26 kelompok menjuarai kompetisi nasional dan internasional pada tahun 2020. Kemudian memperoleh 1 medali emas PKMK pada PIMNAS 34 USU 2021 dan 1 medali emas support system pada Anugerah Abdi Daya tahun 2021. Research area Pak Bayu adalah combustion system, mixing and fluid mechanism, CFD simulation, process optimization. Nah, berikut adalah pengalaman penelitian dari historis penelitian dari Pak Bayu. Pak Bayu mendapatkan dana penelitian sampai 160 juta ya. Tidak mudah mendapatkan grant penelitian sampai ratusan juta seperti ini. Dan di sini indeks publikasi Pak Bayu adalah indeksnya 2. Berikut adalah recent publication ya, publikasi yang terbaru, artikel-artikel terbaru yang diterbitkan oleh Pak Bayu. Luar biasa sekali pengalaman Pak Bayu dalam membimbing mahasiswa serta kegiatan Tridharma lainnya. Baik Pak Bayu, tanpa berlama-lama lagi, mohon perkenan Bapak untuk memberikan informasi, sharing kepada mahasiswa-mahasiswa kami terkait dengan kompetensi mahasiswa. Ada fasilitas untuk memfilter subjek. Kabarnya bagaimana Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Bu Ayub. Bu Ayub sehat? Sehat Pak. Iya. Oh, tambah seger gitu Pak. Monggo Pak Bayu. Waktu dan layar disilahkan. Ya, baik, nuhun Bu Ayub. Saya izin untuk share screen. Ya, baik yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Dekan Fakultas Hukum, Bu Dr. Rodia, yang kami hormati Pak Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Tri Sulistiono. Siang Pak. Sahabat-sahabat pejuang kemahasiswaan di Fakultas Hukum, ada Bu Dian. Wah ini, Bu Dian ini satu generasi pembina karya ilmiah dengan saya, beliau jauh lebih senior. Dan ada Bu Ayub juga, sahabat-sahabat di bidang peningkatan prestasi kemahasiswaan. Jadi kemarin itu saya dihubungi Bu Ayub untuk sekedar sharing gitu ya, memberikan sebuah perspektif tentang mahasiswa berprestasi. Nah, terus saya bilang, kalau ini saya dikasih waktu berapa Bu Ayub? Kurang lebih 1 jam Pak untuk pemberian ya. materi, nanti dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Ya, semoga nggak sampai 1 jam. Semoga nggak sampai 1 jam, nggak apa-apa. Ya, nggak sampai. Ya, jadi memberikan perspektif atau sharing atau apa ya istilahnya, ya pengetahuan kepada saudara-saudara terkait dengan mahasiswa berprestasi. Tapi saya merasa itu eman gitu, sayang banget waktu untuk 1 jam hanya untuk membahas tentang mahasiswa berprestasi. Jadi ini kami coba untuk mengekspan apa yang diminta oleh panitia dengan sebenarnya yang disebut dengan prestasi mahasiswa itu yang kayak gimana. Nah, jadi tadi sudah dibacakan Bu Ayu, terima kasih. Jadi saya Bayu Triwibowo dari Teknik Kimia, sekarang sebagai koordinator pengembangan talenta, kompetensi, dan prestasi mahasiswa. Kalau dulu namanya staf ahli, sama aja. Ya baik, yang pertama mari kita bahas kenapa alasan mahasiswa harus berprestasi. Jadi ini adalah highlight apa yang sudah dicapai oleh mahasiswa UNES pada tahun 2021. Jadi kita banyak sekali mahasiswa yang mengikuti seminar, yang punya hak cipta, menerbitkan buku, ada prestasi kompetisi yang juga banyak, ada mahasiswa berwirausaha yang banyak, ada mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat juga sudah 500-an mahasiswa, pertukaran mahasiswa juga sangat banyak. Nah, yang jadi masalah kalau kita ngomong prestasi di era MBKM, maka itu yang cakupannya hanya di prestasi kompetisi. Nah, prestasi kompetisi itu dari 35.000 mahasiswa UNES tingkat sarjana, itu yang mampu berprestasi tingkat nasional itu hanya 136. 136 itu kan termasuk cukup
sedikit gitu ya kalau dibandingkan dengan yang lain. Nah, maka tugas saudara-saudara adalah untuk berprestasi meskipun kalau dari jalur keilmiahan itu bisa melalui prestasi kompetisi. Nah, kenapa sih mahasiswa harus berprestasi? Kalau Anda lihat pada grafik ini terjadi penurunan tingkat pengangguran mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK. Itu tingkat penganggurannya itu turun. Nah, yang jadi masalah adalah diploma dan universitas ini cenderung naik mulai dari Februari 2017 sampai dengan Februari 2019. Saya sengaja nyetop sampai di Februari 2019 supaya tidak nabrak era pandemi. Kalau era pandemi kan jadi nggak relevan karena semuanya kan jadi sulit terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok pendidikan para penganggur itu yang diploma maupun yang lulusan universitas itu cenderung naik? Kalau kita lihat di sini, itu ternyata ada banyak keterampilan yang tidak sesuai dengan lowongan yang dibuka pada saat ini. Lalu ada ekspektasi penghasilan dan status yang lebih tinggi, kan otomatis sarjana ekspektasi penghasilannya lebih tinggi. Dan di era pandemi yang jadi masalah adalah penyediaan lapangan yang terbatas. Nah, coba bayangkan Anda satu angkatan kalau di FB itu seingat saya ada 200-an something. Ada 200 something satu angkatan, itu taruhlah semuanya sukses, lulus 4 tahun. Maka 200 orang itu akan bergerak SH. Sama semuanya, SH semua, 200. SKS yang diambil juga sama. Nah, yang jadi masalah kan 200 hanya di UNAS. Belum lagi kalau ada, mohon maaf, cutting yang misalnya ikut lulus di tahun Anda, maka akan menambah persaingan dari penyediaan lowongan kerja yang terbatas. Belum lagi kalau ada lulusan UNDI, belum lagi ada lulusan UI, belum lagi ada lulusan UGM, atau fakultas hukum yang lain. Taruhlah, se-Indonesia ini per satu kali periode wisuda ada 1000 lah. 1000 lulusan fakultas hukum. Terus dari 1000 lulusan fakultas hukum itu akan memperebutkan lowongan kerja yang terbatas. Nah, pertanyaannya, kalau semuanya gelarnya sama, mata kuliah yang diambil juga relatif sama, apa yang membedakan Anda sehingga Anda stands out, atau Anda berbeda, atau Anda lebih baik dari ribuan lulusan fakultas hukum yang lain ketika Anda ingin berkarya di masyarakat atau bekerja di masyarakat? Nah, itulah yang disebut dengan Anda harus berbeda melalui jalur prestasi. Kalau saya tanya interviewer dari PT Astra Internasional, itu kalau Anda menginterview orang, yang diterima itu yang seperti apa sih, Pak? Oh, gampang. Kalau kita menggaji S1, itu rata-rata take home pay-nya sama, taruhlah 7 juta. Lah saya 7 juta, itu saya gunakan untuk beli barang dengan spek yang seperti apa. Kita beli bakso harganya sama-sama 10.000. Berarti kita mengeluarkan uang sama-sama 10.000. Tapi yang satu bakso toh, yang satu baksonya lengkap, ada bakso, ada mie, ada siomay, ada pangsit, ada kerupuk, ada sayur dan sebagainya. Ya kalau orangnya sehat yang milih yang paket lengkap dong. Nah, Anda misalnya kuliah 4 tahun, kuliah pulang, IPK-nya 3,7 tapi nggak punya CV yang memadai, ya nggak akan kemana-mana. Tapi kita nggak menafikan kebutuhan IP tinggi. Teman saya perempuan, dia lulus 4 tahun, IPK-nya 2,95. Sampai sekarang dia tidak bekerja. Kasihan ya, nggak boleh suami soalnya. Suaminya yang kerja. Suaminya kerjanya diantam, jadi dia nggak perlu kerja, gajinya udah tinggi. Tapi kan kalau Anda memang ingin bekerja, kan bayangkan itu tadi ada 1000 lulusan, bahkan mungkin lebih, dengan lapangan kerja yang terbatas sekarang. Terus apa yang membedakan Anda? Apa ini tadi? Maaf Pak, bisa dilanjut? Oh, nggak apa-apa, saya kira Bu Ayu mau nyanyi. Tiba-tiba kita jamming bareng, nggak usah ngisi Mami. Iya, nanti bubar. Ya. Nah, bekal mahasiswa berprestasi itu ada yang namanya hard skill. Hard skill itu kemampuan yang ada hubungannya dengan disiplin ilmu. Saya umpamakan itu roda belakang. Nah, bisa nggak kita itu jalan hanya dengan roda belakang? Bisa sih, tapi kan sirkus ya. Jadinya kan sirkus gitu. Jadi kita bisa-bisa aja, tapi kayaknya kok sulit ya kalau hanya kita bekalnya pinter tok. Lalu apa lagi yang ada hubungannya dengan itu? Ada lagi yang namanya yang sering ditengung-dengungkan orang itu adalah soft skill. Nah, ini roda depan. Jadi roda belakang dengan roda depan sudah ada nih. Ada hard skill, ada soft skill.
ada kemampuan berkomunikasi, manajemen waktu, bahasa, leadership, dan sebagainya. Tapi kalau mau jalan dengan enak, sepeda, harus ada rangkanya dong. Nah, rangka itu yang disebut dengan attitude. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, bagaimana bersikap, lalu ketika Anda pada tekanan tinggi itu sikap Anda bagaimana memanage tekanan itu, bagaimana Anda memanage konflik antar teman, itu yang disebut dengan attitude. Nah, terus kalau sekarang ini bisa Anda dapat di jurusan Anda, ini dapatnya di mana? Belum lagi yang ini. Nah, ini adalah berlatihnya bisa di LK atau BSO, ikut organisasi, atau Anda ikut kompetisi yang sifatnya adalah tim. Nanti saya akan jabarkan banyak banget kompetisi yang sifatnya itu adalah tim, bahkan lintas disiplin. Jadi ingat bahwa bekal mahasiswa berprestasi itu sekarang sudah nggak hanya hard skill, itu sudah so yesterday. Saudara harus punya soft skill, saudara harus punya attitude supaya jalannya itu enak. Karena nanti ketika Anda bekerja, bayangkan saya aja lah, saya jadi koordinator pengembang atau staf ahli rektor bidang kemahasiswaan di usia 34. Tidak ada satupun yang lebih muda dari saya di staf kemahasiswaan, bahkan ada kabirunya yang mau pensiun. Bagaimana saya memperlakukan beliau yang usianya jauh banget. Nah, itu adalah pengalaman yang saya dapatkan ketika berkompetisi, ketika berorganisasi. Nah, itu penting banget bagi Anda. Jangan hanya mahasiswa yang kuliah toh. Itu sudah ketinggalan Anda. Nah, sekarang jalur mahasiswa berprestasi. Jalur mahasiswa berprestasi itu lewat mana sih? Saya selalu bingung ketika ada orang yang menganggap bahwa prestasi itu hanya juara kompetisi. Oh, enggak dong. Prestasi itu banyak. Saya membaginya menjadi 3. Kalau di buku panduan organisasi kemahasiswaan dengan Kemendikbud sebenarnya ada banyak, ada 6. Tapi sebenarnya yang lainnya sama aja supaya ini lebih gampang. Yang pertama adalah jalur manajerial. Saya tuh selalu menganggap bahwa orang-orang yang mau jadi kahima, orang-orang yang mau jadi ketua BEM, orang-orang yang mau ikut BSO, jadi pengurus UKM itu orang-orang yang terpilih loh, orang-orang yang berprestasi karena mereka mau meluangkan waktunya untuk melakukan sesuatu demi menambah nilai orang lain. Kan itu kan tugasnya himpunan mahasiswa jurusan, memberikan added value bagi stakeholder. Maka saya menganggap mereka ini orang-orang berprestasi. Karena itu saya selalu menentang konsep bahwa wisudawan terbaik itu ditentukan dari IP. Itu saya selalu menentang itu. Wisudawan terbaik ini. Alasannya kenapa? Karena IPK-nya paling tinggi. Itu bukan wisudawan terbaik, itu wisudawan dengan prestasi akademik terbaik. Nah, masa orang-orang yang jadi ketua BEM, jadi ketua himpunan, yang memang mengurangi waktu belajarnya demi berkontribusi bagi masyarakat, mereka bukan orang yang terbaik? Aneh kan? Nah, itu aneh itu. Tapi karena masih sementara UNES masih ngomong wisudawan terbaik itu adalah ketentuannya IPK, ya terima naik. Sama kayak kenapa kita harus bayar pajak, ya aturannya begitu. Kalau di hukum kan strict ya, aturannya hukum. Satu-satunya hukum yang saya pelajari banget di saya itu adalah hukum termodinamika yang nggak ada hubungannya dengan fakultas Anda. Pengalaman kuncinya Anda jadi punya kemampuan untuk manajerial kegiatan, negosiasi, kepemimpinan, kepekaan dan kepedulian kepada masyarakat sekitar, kepada teman mahasiswa mungkin. Jadi ini juga termasuk prestasi di jalur yang lain. Tapi kalau Anda tertarik dengan prestasi yang lain, Anda bisa milih jalur keilmiahan. Nah, nanti ada hubungan sama Bu Ayu, Bu Dian, gitu ya. Bisa ikut kompetisi ilmiah. Kompetisi ilmiah ini banyak, ada BIMNAS, ada PKM, ada MAPRES, atau kompetisi ilmiah lomba IC, gitu ya. Nah, itu banyak banget. Atau presentasi ilmiah. Anda bisa jadi presenter dalam seminar nasional atau internasional, jadi narasumber, jadi juri debat, kalau di EVA misalnya. Nah, itu termasuk prestasi ilmiah. Anda suka menulis, ya udah publikasi ilmiah aja. Bisa di koran atau kalau yang agak sulit mungkin di jurnal mahasiswa dan sebagainya, jurnal ilmiah nasional mau di Sinta 1 atau Sinta 6 lah gitu ya. Gampang banget publikasi di Sinta 6 itu. Bahkan sekarang ada aturan baru kalau Anda sudah publikasi mungkin saja tidak perlu skripsi. Nah, itu satu keuntungan yang tidak saya temui di zaman saya. Bahkan saya di posisi sekarang yang katanya orang sibuk, saya juga masih menulis, saya juga masih publikasi ilmiah. Meskipun
tidak sebanyak dulu ya. Jadi di 2022 ini masih 4. Nah, itu kan sudah lumayan. Nah, ada rekognisi karya. Misalnya Anda punya produk buku gitu, Anda mengarang buku, misalnya perspektif mahasiswa terhadap penerapan Omnibus Law bagi apa online market atau apa gitu, online marketing, atau sekarang bagaimana perspektif cara menarik pajak dari para penjual online itu, Anda nulis buku seperti itu, Anda hak ciptakan bukunya, Anda ISBN kan, itu juga prestasi bagi kami di bidang keilmuan. Jadi prestasi itu nggak sulit harus juara IC nomor 1, 2, 3, enggak. Prestasi itu banyak. Berguna bagi orang tua aja prestasi. Ada yang dari jalur minat bakat, ada banyak banget, misalnya bidang kerohanian. Anda bisa ngaji, misalnya Anda hafiz gitu, ya ikut aja MTQN. Anda prestasinya sukanya bidang seni, ikut aja Peksi Minas, kompetisinya banyak. Anda bidang minat dan kegemaran, ikut aja Mahapala, mendaki. Seven Summit, revitalisasi jalur pendakian, atau Anda membersihkan sampah di pegunungan dan sebagainya. Sukanya bidang kesejahteraan, wadah Kopma. Nah, itu banyak kok prestasi di UNES itu, Anda mau menyalurkannya di bidang apa. Meskipun Anda EVA, ternyata Anda punya bakat apa istilahnya, punya bakat sampingan programming gitu. Ikut aja bidang teknologi, bisa bantu kompetisi anak-anak kompetisi robot terbang gitu di UKM Iptek. Tertariknya prestasi di bidang pengabdian masyarakat, bisa ikut PPK Ormawa atau yang dulu namanya PHP 2D. Atau bidang olahraga bisa ikut Pomnas. Jadi kompetisi prestasi itu banyak gitu. Nah, tapi sekarang di era MBKM itu banyak yang dikhususkan gitu. Kalau Anda ingin berkontribusi lebih kepada lembaga. Yang pertama, ada 3 indeks kinerja utama dari universitas yang ada hubungannya dengan kemahasiswaan di era MBKM. Yang pertama, indeks kinerja utama atau IKU 1 itu alumni berpenghasilan layak dan atau studi lanjut. Dari mana Anda bisa berpenghasilan layak? Ya kalau Anda dari mahasiswa speknya udah bagus. Dari mana bos Anda tahu kalau Anda pinter, kalau Anda nggak bisa menunjukkan kalau Anda pinter. Jadi soft skill, communication skill, attitude itu penting. Ada indeks kinerja utama 2, mahasiswa berkegiatan di luar kampus atau berprestasi nasional. Ini kurang ya. Lalu ada indeks kinerja utama 3 yang nggak ada hubungannya dengan mahasiswa, yaitu dosen. Kalau mahasiswa juara di tingkat nasional, dosennya itu juga diikutkan sebagai capaian prestasi. Nah, itu di era MBKM sekarang. Nah, sekarang kita sampai kepada yang diinginkan oleh panitia. Jenis-jenis prestasi yang ada hubungannya dengan keilmiahan itu apa sih? Yang pertama adalah pemilihan kompetisi mahasiswa berprestasi. Ini kan yang diinginkan Bu Ayub. Jadi, seingat saya, FH itu kadang sulit bersaing. Saya tidak tahu kenapa, apakah itu karena masalah persiapan ataukah apa gitu ya, sulit bersaing. Padahal di tempat lain itu kalau di UI gitu atau di UGM itu banyak banget yang juara itu dari FH. Bahkan seingat saya karya mahasiswa berprestasi utama nasional tahun 2019 itu membahas tentang Omnibus Law yang diterapkan terhadap online shop. Saya lupa detailnya, tapi itu dari Fakultas Hukum. Jadi mahasiswa Fakultas Hukum itu sebenarnya peluangnya besar, terutama di beberapa kompetisi yang nanti coba kita jabarkan bersama gitu ya. Peluangnya besarnya di mana? Kalau di Peksi Minas ya silakan aja ikut, kan kita nggak tahu ya bakat seninya apa. Tapi sebagai contoh di Mapres gitu ya. Jadi kalau kita ngomong Mapres itu ada proses seleksinya. Yang pertama itu adalah seleksi jurusan. Jadi kalau ini di fakultas lain itu kan jurusannya banyak. Jadi mungkin kita bisa memilih gitu. Nah, nanti di tahun 2023 kemungkinan yang dikirim ke universitas itu tetap 2. Hanya saja kalau bisa, satu itu mahasiswa tahun ketiga, satunya tahun kedua. Kenapa? Karena kalau tidak dipersiapkan dari jauh itu sulit. Jadi ke depan proses seleksinya seperti itu. Hanya saja kebijakan ini akan kita sepakati oleh semua pembina Mapres. Jadi bukan direct instruction dari staf ahli. Nah, ini menjadi kesepakatan kita bersama saja. Lalu dari fakultas itu akan melakukan seleksi terhadap semua mahasiswa jurusan itu. Sehingga nanti akan terpilih mahasiswa tingkat 3 terbaik dan mahasiswa tingkat 2 terbaik atau tahun ketiga terbaik dan tahun kedua terbaik.
Nah, untuk seleksi Mapres utama yang akan kita kirim di tingkat nasional, ini abaikan ininya. Nah, itu kita punya model baru. Jadi sekarang belum tentu mahasiswa peringkat 1 di universitas yang akan kita kirim ke nasional, tidak. Kita pilih 3 yang terbaik, kita cek perkembangannya, nanti akan dirapatkan oleh pimpinan untuk menentukan siapa yang akan berangkat di tingkat nasional. Sebenarnya EVA itu punya potensi. Hanya saja nanti tak jelaskan lemahnya di mana supaya bisa diperbaiki. Selanjutnya akan ada karantina menuju Mapres nasional, jadi nanti saudara-saudara itu akan dibimbing oleh tim yang kami bentuk di tingkat universitas untuk mematangkan apa-apa yang diperlukan untuk Anda maju ke level nasional. Nah, kompetisi Mapres nasional sendiri itu meskipun namanya nasional, sebenarnya seleksinya panjang. Ada seleksi universitas dulu, ada seleksi wilayah dulu. Kalau Anda sudah masuk seleksi wilayah, lolos, itu sudah masuk prestasi yang luar biasa. Anda berarti 50 mahasiswa terbaik se-Indonesia. Setelah dari 50 itu biasanya akan dipilih 15 atau 16. Nah, itu akan dibawa ke Jakarta. Nah, yang pertama, kalau Anda ingin jadi Mapres, itu elemennya sebenarnya yang paling utama itu ada 4. Jadi ada 4 nih. Ada 4. Yang pertama itu adalah portofolio unggulan. Jadi ini B. Lalu ada gagasan kreatif. Lalu ada bahasa Inggris dan ada faktor psikologi. Nah, Anda kalau ngomong 10 portofolio unggulan itu kan nggak mungkin disiapkan dalam waktu 1 bulan. Berarti kan ini adalah apa-apa yang sudah Anda capai selama Anda menjadi mahasiswa. Kalau ingin menjadi Mapres, ya ini harus disiapkan dulu. Yang pertama adalah prestasi kompetisi bidang. Jadi menjadi juara kompetisi di berbagai jenjang dan bidang. Jadi jenjang itu ada provinsi, ada nasional, ada regional, ada internasional. Nah, maka semakin tinggi jenjangnya, semakin tinggi kualitas juaranya, poinnya semakin tinggi. Tapi kalau misalnya Anda tidak menjadi juara di kompetisi bidang, apakah bisa ditutup dengan yang lain? Oh, bisa. Yaitu portofolio capaian penghargaan. Jadi misalnya haki, paten, itu termasuk capaian penghargaan yang diberikan terhadap lembaga resmi. Atau misalnya Anda punya sertifikasi kompetensi, apa kayak lawyer gitu misalnya, kan nggak tahu ya, siapa tahu ada lawyer gitu ya, atau yang lain gitu. Kalau di FIK misalnya dia punya sertifikat sebagai wasit nasional diakui oleh induk olahraganya, lah itu boleh. Itu adalah portofolio capaian yang diberikan kepada lembaga. Ada portofolio pemberdayaan. Nah, ini adalah aksi pengabdian, aksi kemanusiaan. Tapi Anda perlu menjabarkan ini, Anda itu perannya apa? Perannya apa? Nah, peran yang dinilai di sini itu adalah peran aktif. Kalau Anda hanya sebagai panitia yang muncul di proposal, tidak bisa. Anda harus menjelaskan di situ Anda sebagai penggagas, atau ketua panitia, atau apalah yang Anda lakukan di situ. Itu adalah portofolio pemberdayaan. Ada portofolio capaian inovasi atau hasil karya. Buku, produk teknologi, inovasi, karya literasi. Karya literasi ini dimuat di koran saja, itu sudah ada nilainya. Itu bisa Anda pakai. Temuan inovatif, berarti kan ada buktinya. Temuan inovatif itu kan buktinya paten. Jadi itu silakan, paten sederhana. Kalau di FBS, itu banyak yang puisi. Jadi puisi dipatenkan itu sudah capaian tingkat nasional. Silakan saja, nggak ada masalah untuk itu. Di FT pernah ada temuan inovatifnya itu adalah video YouTube. Jadi dia main kayak drama yang ada pesannya gitu. Ada pesan terhadap masyarakat, itu kita akui sebagai capaian inovasi karena memang ada. Jadi dia bikin video YouTube yang sudah ditonton oleh berapa ratus orang, kita menganggap nilai dari video itu bisa masuk sebagai pendukung mahasiswa berprestasi dia, diakui. Dan dia jadi Mapres utama 1 UNES dengan prestasi YouTube. Salah satunya portofolionya. Ada portofolio capaian peran atau pengakuan moderator, narasumber, pelatih, juri. Jadi pelatih di sini dengan yang di sini beda ya. Kalau ini kan dia punya sertifikat profesional pelatih, kalau ini dia menjadi. Jadi menjadi pelatih, menjadi juri, atau menjadi pemberdaya masyarakat, narasumber, gitu-gitulah. Terus ada portofolio kewirausahaan, ini memiliki usaha sendiri. Kalau usaha sendirinya itu gerobakan gitu misalnya, itu nilainya paling rendah. Kalau ingin lebih tinggi itu adalah
tergantung dari dia punya badan hukum atau tidak, dan jumlah karyawan. Itu bisa Anda baca di panduan. Kalau ingin nilainya maksimal, jumlah karyawannya 50. Portofolio organisasi yang kita akui adalah pengurus harian. Intra kampus ataupun ekstra kampus nggak ada masalah. Tergantung kualitas pengurus hariannya yang mana. Jadi kalau di ADART-nya bilang kepala departemen masuk sebagai pengurus harian, ya udah itu dinilai. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ada ketua panitia, tapi nggak tahu ke depannya itu bisa dinilai atau. Dan tergantung jenjangnya. Kalau misalnya Anda sebagai misalnya Ikatan Mahasiswa Kudus, skopnya mana? Skopnya hanya Kudus, yaitu maksudnya mungkin di tingkat provinsi. Tapi kalau misalnya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yaitu yang mana? Yang Jateng atau yang pengurus pusat, yaitu nanti bisa beda. Himpunan pun boleh, nggak ada masalah. Jadi itu adalah jenis portofolio unggulan yang bisa Anda siapkan kalau Anda memang ingin ikut MAPRES. Ini dulu, FH itu selalu lemah di sini. Dulu itu, kalau pemilihan MAPRES itu nggak ada batasnya. Jadi kalau semuanya sebagai pembicara semua, Pak, boleh nggak? Gitu, pemakalah semua 10, gitu, boleh. Kalau sekarang nggak boleh. Masing-masing kategori maksimal 4. Nah dulu itu biasanya kalau Fakultas Ekonomi, itu strateginya adalah mahasiswanya yang dia akan diproyeksikan sebagai MAPRES dikirim seminar, terus seminar internasional dengan penulis tunggal. Jadi nilainya maksimal semuanya capaian internasional. Maka nilai dari portofolio unggulannya tinggi. Kalau sekarang nggak bisa karena dibatasi. Nah sekarang yang disebut dengan mahasiswa berprestasi itu harus kompleks. Semuanya ini harus ada. Semuanya ini harus lebih kompleks gitu ya. Jadi paling nggak merata gitu capaiannya. Nggak hanya seminar terus, nggak hanya kompetisi terus. Tapi dia juga melakukan pemberdayaan, dia juga punya wirausaha, juga punya produk, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini langkahnya nanti tidak ada masalah dengan ini. Lalu ada yang namanya seleksi gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatifnya, mohon maaf ini Bu Ayub sekaligus mungkin bisa jadi evaluasi. Teman-teman FH itu mirip kayak IC. Yang kurang itu adalah bahwa gagasan kreatif ini itu konsepnya harus sahabat. Nah, kalau yang namanya sahabat itu kan sudah jelas urutannya ya. Uraikan sasaran yang smart, hambatannya apa, bantuannya apa, tindakannya apa, jelaskan situasi saat ini, yang komponennya itu harus seperti ini. Itu nggak ada. Jadi cara paling gampang untuk membuat gagasan kreatif di MAPRES itu turuti aja panduannya. Panduannya bilang di situ harus ada apa, ya dituruti. Dan kalau dulu itu boleh kalau kita essay yang tidak ada sasaran masyarakat definitifnya. Kalau sekarang nggak bisa, gagasan kreatif dari MAPRES itu harus ada masyarakat definitifnya. Masyarakatnya itu siapa yang Anda sasar sebagai gagasan kreatif Anda. Nggak boleh hanya sekedar konsep, nggak bisa. Dan yang punya konsep judul yang jelas dan masyarakat definitifnya clear dari 16 nomine MAPRES tahun kemarin itu hanya 2. Satu dari FT, satunya dari MIPA. Nah itu clear masyarakat definitifnya. Yang lain itu enggak clear. Nah makanya untuk ke depan itu mungkin bisa diperbaiki. Kalau panduannya sudah keluar, nah itu bisa dicek gagasan kreatif itu urutannya bagaimana, apa yang diinginkan, masyarakat definitifnya siapa. Kalau ini mau kita samakan dengan konsep PKM, ini itu kayak PKM-PM yang luarannya itu kayak GT. Nah itulah, gampangannya begitu. Jadi pengabdian masyarakatnya harus definitif, tapi luarannya artikel ilmiah yang formatnya sudah diatur. Komponen penilaiannya dibaca, lah itu konsentrasinya. Ada seleksi kemampuan bahasa Inggris dan psikologi. Kalau bahasa Inggris nanti formatnya adalah leaderless group discussion. Silakan dicari itu apa. Jadi nanti Anda dikasih satu mosi, terus ada 4 orang, terus Anda ngobrol aja gitu terkait posisi apa istilahnya pemikiran Anda mengenai topik itu. Dan topiknya akan dijelaskan oleh juri. Biasanya begitu. Jadi MAPRES itu kemampuan bahasa Inggrisnya harus bagus. Meskipun di nasional nggak begini, tapi ini biasanya kita jadikan model seleksi di universitas. Lalu ada psikologi, ini ada tes tertulis dan wawancara. Ini dilakukan oleh teman-teman psikolog profesional di UNES. Dan ini kami gunakan sebagai dasar pertimbangan terakhir kalau nilainya berdekatan. Dan kemarin dari 3 calon nomine itu
memang nilai psikologinya cukup baik, meskipun kita menemukan beberapa permasalahan yang nanti bisa diperbaiki gitu lah dari faktor psikologi menjadi temuan. Nah, sekarang seleksinya jadi lebih komprehensif dan MAPRES itu terbuka. Semua perwakilan fakultas, Bapak Ibu dosen fakultas tahu bagaimana caranya menilai MAPRES dan menentukan nomini. Jadi nggak tertutup, nggak kayak beli karung di dalamnya ada kucing gitu ya. Tapi semuanya terbuka. Kita proses di universitas terbuka. Jadi itu yang terkait dengan MAPRES. Nah, kita lanjut. Ini proses karantina nggak perlu. Kalau nanti Anda sudah lolos menjadi MAPRES nomini, kita karantina, kita pegang. Apa privilege menjadi MAPRES? Yang pertama, insentif. Mahasiswa dan dosen pendamping akan mendapatkan insentif bila lolos tingkat nasional. Bahkan lolos tingkat wilayah aja ada insentifnya. Insentifnya itu jelas yang namanya adalah insentif finansial, paling nggak uang saku. Ada karantina, jadi nanti Anda itu akan dibimbing, diberikan materi yang luar biasa oleh orang-orang yang luar biasa, Prof. Amin gitu yang sudah malang melintang di nasional, ada Pak Tommy, ada Prof. Kita gitu ya. Nah, nanti ada program spesial untuk masa persiapan menuju nasional yang bisa meningkatkan added value Anda. Ada dana pendamping untuk peningkatan kualitas karya. Kalau Anda sudah terpilih sebagai nomina nasional, nanti kita kasih pendanaan khusus. Kalau mau ikut kompetisi kita danai, mau publikasi kita danai, menulis buku kita danai. Kan lumayan untuk nambah-nambah CV Anda ya. Nambah-nambah CV supaya CV-nya panjang. Nah, lalu ada penghargaan. Penghargaannya adalah jelas Anda mendapatkan rekognisi di tingkat nasional. Sekarang itu perusahaan itu aware dengan kompetisi nasional yang diadakan oleh Dikti. Telkom itu pernah mengadakan lamaran di mana ditulis di requirement-nya itu, syaratnya itu adalah diutamakan yang pernah menjadi finalis lomba inovasi digital yang diselenggarakan oleh Belmawa. Jadi sekarang sudah aware, bayangkan jumlah mahasiswa UNES itu ada 30, mungkin sekarang hampir 40.000 ya yang di program sarjana ya. Lah itu MAPRES UNES itu hanya satu yang dikirim tingkat nasional. Berarti Anda memiliki suatu elemen pembeda 1/40.000 kalau menjadi MAPRES UNES. Kalau menjadi MAPRES nasional bisa 1 banding jutaan. Nah, itu adalah yang disebut dengan rekognisi nasional. Anda cantumkan itu di CV, Anda melamar kerja dimanapun, saya jamin mudah. Nah sekarang apalagi selain MAPRES, ada yang namanya program kreativitas mahasiswa. Nah ini ya, kalau kita ngomong panduan 2022, skemanya banyak kok. Anda misalnya hukum terkait dengan riset silakan, kewirausahaan silakan. Ini Bu Ayub nih yang di sini senengannya PKMK, senengannya Bu Ayub. Sama Bu Nurul ya. Siap. Bu Nurul Febrianti. Kalau di sini biasanya kesukaannya Pak Ridwan, Pak Budian begitu. Terus ada PKM pengabdian masyarakat, ada penerapan IPTEK. IPTEK ini nggak harus teknologi kok. Bagaimana Anda menyelesaikan peraturan di Indonesia yang carut-marut tumpang tindih itu dengan suatu solusi, itu juga termasuk penerapan IPTEK. Anda dikasih pendanaan, tapi juga akan ditagih luaran. Ada lagi Karsa Cipta, ada lagi ini VGK ini ya namanya, VGK. Jadi ini kalau Anda punya gagasan yang skopnya besar, yang tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu sampai 5 tahun, tapi luarannya ingin video, itu bisa ke VGK, video gagasan konstruktif, atau gagasan futuristik tertulis. Ini kan kuncinya ada di konsep perubahan masa depan, ada artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah ini, dia diberikan insentif, tapi tidak ikut PIMNAS. Kalau GFT diberikan insentif. Jadi kalau karya gagasan tertulis Anda bagus, dikasih aja itu sama Dikti 2,5 juta, nggak perlu SPJ. Lumayan kan, buat beli HP Xiaomi, 2,5 juta kan speknya udah bagus. Nah itu banyak banget skemanya, pendanaannya juga lumayan, sehingga ini cukup berpeluang untuk teman-teman FH kalau ingin berprestasi. Ini alur kegiatannya seperti saya bilang tadi, ada 8-9 skema yang masuk PIMNAS, yang 1 masuk di proceeding jurnal, nanti Anda diberi insentif. Nah ini yang perlu Anda ketahui bahwa sekarang UNES memberlakukan konversi mata kuliah kalau Anda sampai ke PIMNAS. Bahkan ke depan kemungkinan akan menjadi seperti itu terus. Proposal Anda didanai saja,
itu Anda sudah bisa maksimal 7 SKS. Kalau Anda sampai ke PIMNAS, Anda bisa dikonversi maksimal 10 SKS. Dan ini pasti akan dilakukan oleh UNES. Dan sekarang saya sebagai koordinator prestasi mahasiswa mengatakan bahwa ini prosesnya akan kami mudahkan. Apa privilege program PKM bagi Anda? Yang jelas insentif. Mahasiswa dan dosen pendamping mendapatkan insentif bila lolos didanai. Atau kalau sampai ke PIMNAS. Kalau sampai ke PIMNAS, Anda nanti akan kami inapkan di hotel berbintang. Ini selama 3 hari 2 malam untuk mempersiapkan menuju PIMNAS. 3 hari 2 malam nginep di hotel berbintang, satu tim semuanya berikut dengan dosennya, kami kasih uang saku. Dan kalau Anda lolos ke PIMNAS, itu kami ajak jalan-jalan ke tempat persenggaranya PIMNAS. Bagi Anda yang tidak sempat ikut di tahun ini, bisa ikut di tahun 2023. Tahun ini PIMNAS-nya kemungkinan di UNER, Erlangga. Jadi jalan-jalannya mungkin di Surabaya dekat ya. Mainnya mana Tunjungan Plaza atau Bonbin. Atau kalau ingin ke Ken Park ya silakan. Atau mau ke Surabaya dan spektakuler silakan. Nah, tapi kalau di tahun 2023 kemungkinan tuan rumahnya adalah luar Jawa. Karena PIMNAS itu punya tradisi Jawa, luar Jawa, Jawa, luar Jawa. Tahun kemarin USU Sumatera Utara, sekarang Surabaya, tahun depan luar Jawa. Jadi kalau Anda lolos PIMNAS di tahun depan, kita jalan-jalan ke luar Jawa. Siapa tahu tuan rumahnya UNRAM. Oh, kita jalan-jalannya ke Lombok. Dulu sempat ke Universitas Halu Oleo, kita ke Kendari. Jalan-jalan ke Kendari, kita pernah ke Makassar, kita pernah ke Jogja. Yang terakhir jalan-jalan itu adalah ke Bali. Yang terakhir itu mana? Udayana ya. Terus Anda juga akan mendapatkan penghargaan. Jelas adalah konversi prestasi akademis. Kalau Anda mendapatkan medali emas di PKMR, Anda jelas nggak perlu skripsi. Sudah ada peraturan rektornya. Lalu apresiasi finansial ini juga ada peraturan rektornya. Apresiasi finansial ini untuk dosen, juga untuk mahasiswa. Karena ini termasuk kompetisi luar biasa. Saingannya se-Indonesia. Dari 670.000 proposal yang didanai hanya 4.000. Yang masuk ke PIMNAS hanya 400. Jadi sekitar berapa ya? Kayaknya 5%-an. Itu adalah privilege program PKM. Ada lagi nih namanya pengembangan kapasitas Ormawa. Saya nggak pede nih Pak kalau kompetisinya individual. Nggak apa-apa. Jangan atas nama individu, atas nama Ormawa. Bisa atas nama Lex Justisia misalnya, bisa atas nama Himpunan Mahasiswa Jurusan, atau BEM-FBA, silakan. Nah, ini roadmap pengabdian. UNES itu termasuk salah satu universitas terdepan di bidang pengabdian. Kalau PIMNAS kita masuk 15 besar. Kalau pengabdian kita 5 besar nasional. Mungkin kalau kita menoleh belajar pengabdian itu hanya di IPB. Yang lain-lain bisa lah. UNES ini luar biasa kalau di bidang pengabdian. Nah, ini adalah program yang sekarang ada. Kemungkinan tahun depan juga akan ada ini. Namanya penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Dananya gede banget. Ini dananya 40 JT. 40 JT. Bahkan ada dana pendamping 4 juta dari UNES. Jadi totalnya 44 juta. 4 juta ini untuk apa? Ini untuk insentif Anda. Mau Anda gunakan untuk traktir dosennya, untuk uang saku Anda, silahkan. Nggak ada masalah bagi kami. Yang penting SPJ-nya clear. Nah, ini gabungan dari 3 program ini. Tahun 2021 UNES dapat 4 medali yang membawa kami ke peringkat 5 nasional. Salah satunya saya, Prof. Nani, Pak Diamond itu sebagai medali emas di kategori support system lembaga. Jadi kalau UNES support system di kegiatan ini udah nggak perlu diragukan. Kami support Anda. Nah, apa sih kapasitas Ormawa itu? Adalah program penguatan kapasitas Ormawa atau melalui serangkaian pembinaan Ormawa yang diimplementasikan dalam program pengabdian pemberdayaan masyarakat. Tahun ini kami hanya ngirim 14 subproposal. Tahun kemarin nggak dibatasi. Yang ngirim tapi sedikit. Tahun ini dibatasi 14. Yang ngirim 61. Se-UNES kami hanya bisa milih 14. Mohon maaf. Dan mungkin untuk Bu Ayub, saya lupa Eva lolos atau tidak di sini. Seingat saya tidak. Nah, kalau terkait pengabdian itu udah
beda. Jadi saya kurang tahu Pak Bayu. Ya, Dengan seingat Pak Beni, saya enggak. Pak Beni, Bu Ani. Seingat saya enggak. Jadi itu mungkin bisa diperbaiki karena ini lumayan dananya gede banget. Siap-siap. Nah, ini topiknya Anda tertarik di mana? Jadi topiknya itu banyak kok. Ada 14 topik. Bahkan ada aktivitas lain pilihan Ormawa. Ini bebas banget. Yang lolos dari FMIPA. Dia bikin software atau semacam sistem web gitu yang mendokumentasi kegiatan mereka dan untuk apa istilahnya ya? Penguatan student governance lah, sehingga ada transparansi keuangan yang ada di situ dan sebagainya. Kan unik banget. Sekolah perempuan FBA saya kira sangat bagus gitu kalau untuk membahas sekolah perempuan, saingannya di PLS. Nah, ini lokasi sasaran ideal, Anda bisa baca di panduan, silakan aja. Yang penting semuanya ada di desa, ini contoh judulnya, Anda bisa baca sendiri. Ini kita bisa pending sebentar, Bu Ayu, ada azan. Oke, Pak Bayu. Pernah download Ya. Kita lanjutkan sebentar. Nah, ini insentifnya apa? Privilege-nya untuk Anda semua. Yang pertama jelas insentif. Semua program kemahasiswaan yang unggulan di Belmawa itu selalu dapat insentif. Lalu Anda jelas programnya adalah pengabdian dan rekognisi. Anda menjadi lebih dekat ke masyarakat. Ormawanya akan mendapatkan rekognisi secara masif. Jalan-jalan. Semua tim yang lolos akan jalan-jalan ke desa penyelenggara. Ini jelas, mau Anda survei dulu.
akan mendapatkan penghargaan yaitu apresiasi finansial bila mendapatkan pendanaan serta apresiasi konversi prestasi akademis. Karena ini kegiatannya adalah 6 bulan dan di panduan tidak ada panduan konversi SKS, kami menganjurkan antara 6 sampai 20 SKS konversinya. Jadi kalau Anda didanai terus melaksanakan program ini, Anda bisa dapat 6 sampai 20 SKS. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah prodi dan dosen pendamping Anda. Jadi itu privilege-nya. Anda bisa kami konversi 20 SKS. Ada lagi yang namanya program pembinaan pihak mahasiswa wirausaha atau P2MB. Ini program baru. Dulunya namanya KBMI, kalau sekarang namanya P2MB. Ini intinya wirausaha di mana sekarang dibatasi 5. Hanya 5, hanya makanan, minuman atau food and beverage gitu ya. Ada produksi atau budidaya, ada industri kreatif, jasa perdagangan, teknologi terapan. Jadi hanya 5 ini aja. Dan sekarang proses seleksinya sedang berlangsung. Kalau di EVA, yang menggawangi ini Bu Nurul Fibriati namanya. Kalau Anda tertarik, masih ada waktu untuk mengikuti seleksi internal. Sudah ditutup, mohon maaf. Seleksi internal, kalau tahun depan ada lagi, nah silahkan Anda kalau punya usaha. Syaratnya ini usahanya harus sudah berjalan. Ini alurnya, ini komponen penilaiannya, dan ini insentifnya adalah Anda bisa dikonversi sampai dengan 6 atau 7 SKS. Insentifnya apa? Jelas Anda mendapatkan insentif bantuannya. Namanya insentif itu ya insentif aja. Yang penting SPJ-nya dilaporkan, maka itu nggak perlu dikembalikan. Beda kan kalau dengan pinjaman. Rekognisi peluang memperluas usaha yang sudah dijalankan. Siapa tahu Anda jualan apa gitu. Kalau kemarin yang menang di UNES yang dikirim ke KMI Expo itu MDPL Farm. Jadi dia jualan hidroponik, sayuran hidroponik. Nanti usaha Anda akan juga kami mentori, dan Anda akan mendapatkan apresiasi finansial bila mendapatkan pendanaan, serta kalau Anda nanti ada malam penghargaan dan Anda mendapatkan medali 1, 2, 3, itu Anda akan mendapatkan insentif finansial dari UNES. Serta apresiasi konversi prestasi akademis tadi, yaitu 6 sampai dengan 7 SKS. Karena ini programnya spesifik gitu ya, kewirausahaan, maka mata kuliahnya terbatas, sehingga hanya bisa 6 sampai 7 SKS. Ada kompetisi bergengsi lainnya, Anda suka apa? Suka seni. Ikut aja ini, Teksimitas. Pendaftarannya masih sampai tanggal 29 Mei. Ada vokal grup, poster, dan sebagainya, sampai nyanyi pop. Ini kalau Anda lolos di Teksimitas, nanti Anda akan kami fasilitasi, kami latih untuk ikut Teksimida, daerah Jawa Tengah. Kalau Anda lolos lagi, nanti akan ikut Teksiminas di tingkat nasional. UNES itu tuan rumah Teksimida, jadi untuk cabang seni rupa. Kalau misalnya Anda punya prestasi di bidang olahraga, kemarin Komnasnya Jakarta tahun ini ke Padang. Jadi nanti diajak jalan-jalan ke Padang. Sama. Teksiminas saya nggak tahu tuan rumahnya mana. Belum ada informasi. Ada lagi yang namanya kompetisi debat nasional. Seingat saya, yang mewakili kontingen KDMI kompetisi debat mahasiswa Indonesia dari Fakultas Hukum, satunya dari FBS, kemarin peringkat 16. Bukan peringkat 16, masuk 16 besar. Lalu ada lagi yang National University Debating Championship, ini bahasa Inggris, kalau yang ini bahasa Indonesia. Jadi ini kalau tertarik ikut kompetisi debat, silakan, ini bergengsi kok. Ini kompetisi Belmawa. Ada lagi MTKN, ada lagi kompetisi robot terbang, ada lagi paduan suara nasional, dan sebagainya, tergantung Anda ingin investasi di mana, semuanya akan kami fasilitasi semampu kami. Sekian, Bu Ayub, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf, overtime. Saya kembalikan ke moderator. Oke, matur nuwun sangat Pak Bayu, sharingnya dan juga materi yang sudah dibagikan. Pada teman-teman mahasiswa, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Bayu atau di forum ini terkait dengan kompetisi kemahasiswaan ataupun yang lainnya, disilahkan.
Nah, Pak Bayu, sambil kita menunggu anak-anak bertanya, ini saya pengen ngobrol ringan saja dengan Pak Bayu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak terkait dengan apa saja sih benefit yang akan didapatkan mahasiswa ketika menjuarai suatu event atau setidaknya lolos di tahap 1, 2 gitu. Banyak sekali, dan itu menurut saya sangat luar biasa ya. Pada zaman kita dulu tidak ada insentif seperti itu gitu. Dan kalau menurut saya rekognisi sekarang yang diprogramkan itu sangat luar biasa. Saya pasti lebih semangat ya, lebih semangat untuk tidak kuliah daripada untuk kuliah. Jadi mengejar supaya menang, supaya dapat juara, dapat rekognisi, apalagi sampai 8 SKS. Wah, tidak ikut kuliah saya yang salah satu mata kuliah 4 SKS itu kan menurut suatu anugerah gitu ya. Nah, tapi kadang kita masih menemukan sulit mahasiswa untuk kita dorong dan kita motivasi gitu. Pak Bayu itu kan sudah banyak membawa tim. Nah, ada yang bisa dibagikan ke kita semua. Jauh ini bagaimana Pak Bayu membina mahasiswa, berhubungan dengan mahasiswa, berkomunikasi dengan mahasiswa sampai akhirnya menang dan jadi juara. Ya, kalau kita ngomong perspektif ide ya, Bu Ayu, ide itu kan datangnya bisa dari dua sisi gitu. Bisa mahasiswa yang datang ke kita, atau kita punya ide, mahasiswa yang kerjakan. Nah, beberapa mahasiswa yang saya bimbing itu idenya dari saya punya ide nih, mau nggak kerjakan ini. Yang dapat medali emas tahun kemarin itu adalah judul yang sama dengan yang dapat medali perak di tahun sebelumnya. Jadi idenya dari saya. Ide dari saya itu kan simpel ya, kita bikin aja rengginang. Dari beras merah itu saya didanai 3 untuk program PKM. 1 PKMT, sekarang PKMTI, 1 PKMR, riset, satunya PKMK, yang dapat medali PKMR sama PKMK. Jadi itu ide dari saya. Nah, maka kalau mahasiswa kita belum proaktif, ya dosennya yang proaktif. Dan gimana ya ngomongnya? Secara finance itu kalau kita bimbing mahasiswa itu kan banyak dosen yang ngomong malah tombok ya. Ya memang. Ya memang, tapi kan ada kepuasan tersendiri gitu melihat anak-anak yang kita bimbing itu kan juara tingkat nasional gitu. Saya sering kok. Kalau kalian bisa dapat medali itu traktir di satu resto di Semarang yang kalian ingin mau kemana sih. Pernah ada yang cuma minta di teko, itu kan bersyukur banget alhamdulillah cuma itu. Pernah minta di Bomah. Kalau bomah mah ya nggak apa-apa sih kalau mau di bomah. Yeah. Saya bimbingan mahasiswa, misalnya tahun kemarin bimbingan mahasiswa itu kan untuk memacu semangat itu bimbingannya paling nggak ya di Gboy, di Teri gitu-gitu. Jadi ada satu cara untuk membuat mahasiswa itu terengage gitu dengan kegiatannya. Jadi idenya bisa dari dosen kok. Misalnya Bu Ayu punya ide apa PKMK, ya udah ngomong aja ke mahasiswa, saya punya ide ini. Atau mahasiswa Eva ada yang diproyeksikan jadi mapres, ya fasilitas dari Eva gimana dong? Baik, terima kasih sharingnya Pak Bayu. Ada yang ingin ditanyakan nih, teman-teman? Kalau nggak ada bagus sih, cepat sholat asar pulang. Ini mahasiswa siang, mungkin dari tadi pagi kuliah ya, terus kemudian biasa malu-malu. Iya, ada yang pusreng gitu mungkin. Ya, ada yang pusreng. Ya, enggak. Oke, nggak ada yang ingin disampaikan nih teman-teman, ditanyakan. Ada yang kalau menurut saya kalau kalian belum ada ide untuk ikut yang ilmiah, ikut tadi yang seni tadi. Porsiminnas atau apa tadi? Peksiminnas. Namanya sekarang. Kalau sekarang masih seleksi di tingkat universitas, Peksimintas. Ya, jadi pengumumannya sudah masif. Kalau Peksimintas itu Pak Tri mungkin tahu. Mahasiswa Eva ada yang punya bakat seni di itu berapa ya tangkai lombanya 11 atau 15 mungkin ya tangkai lomba. Nah itu silakan ikut aja di FBS kok, penyelenggaranya masih di FBS. Baik, oke. Mungkin nanti ya ke depan kalau ada yang ingin ditanyakan barangkali bisa, kalau kalian tertarik mengikuti kegiatan kompetisi apapun itu bentuknya, ilmiah maupun non ilmiah,
bisa menghubungi saya maupun Bapak Ibu tim pengembangan prestasi mahasiswa dari Fakultas Hukum, atau barangkali ada yang ingin di-sharing dengan Pak Bayu, kalau kalian ingin bergabung buat robot atau buat mesin atau buat rengginang yang canggih tadi, silahkan. Pak Bayu juga sudah membagikan materi yang di dalamnya ada kontak beliau. Jadi silahkan saja teman-teman semua. Baik Pak Bayu, karena ini mahasiswa pada malam ini belum ada yang bertanya, jadi saya cukupkan. Semoga apa yang kita lakukan, ikhtiar kita bersama itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, dapat semangat untuk mengembangkan dan mendevelop dirinya, baik hard maupun soft skill, untuk dapat menjadi mahasiswa yang berprestasi, sehingga ke depan lulusnya dapat menjadi sarjana hukum yang komplit, bisa langsung bekerja di tempat yang sudah mereka idamkan dan cita-citakan, bermanfaat bagi masyarakat dan negara, agama, keluarga. Terima kasih Pak Bayu atas waktu dan juga kesempatannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir ini sampai 153. Saya akan share ya daftar hadirnya. Baru saya share ya di akhir. Oke, silahkan diisi daftar hadirnya untuk nanti. Baik, saya cukupkan Zoom meeting kita sore hari ini, Pak Bayu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Izin saya akhiri. Oke, bye-bye. Sukses untuk Eva. Yang pertama, mungkin saya sampaikan, saya tidak pernah menolak mahasiswa bimbingan dari fakultas manapun. Silakan aja. Wah, luar biasa sekali ya Pak Bayu, sudah welcome. Ya, semangat selalu ya rekan-rekan mahasiswa untuk berprestasi dan mengembangkan diri kalian. Prestasi, prestasi, prestasi. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.